Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi sama si Mumu di video kali ini. Si Mumu akan kasih tahu kalian tentang beberapa hewan nokturnal. Kalian pasti pernah dengar kan tentang hewan nokturnal? Apa sih hewan nokturnal itu? Hewan nokturnal yaitu hewan yang aktivitasnya banyak di malam hari. Jadi, kalau siang mereka memilih untuk tidur atau berdiam di tempat yang gelap. Nah, ini nih beberapa hewan yang aktivitasnya hanya di malam hari. Nggak usah berlama-lama lagi deh. Yuk, Mumu kenalin ke kalian. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan hewan kecil yang super unik dan lucu. Namanya Tarsius, atau dalam bahasa ilmiah disebut Tarsius tarsier. Tarsius adalah salah satu primata terkecil di dunia. Besarnya hanya seukuran telapak tangan. Tapi jangan tertipu ukurannya, karena Tarsius punya mata yang besar sekali, hampir sebesar bola mata. Mata itu membantunya melihat dengan sangat baik di kegelapan malam. Itu karena Tarsius adalah hewan nokturnal, artinya aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Tarsius tinggal di hutan-hutan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia suka melompat dari satu dahan ke dahan lain. Badannya mungil, tapi kakinya kuat sekali, sehingga ia bisa melompat sampai 40 kali panjang tubuhnya. Bayangkan, kalau kamu bisa melompat sejauh itu. Makanan kesukaan Tarsius adalah serangga, tapi tidak hanya itu. Kadang ia juga memakan kadal kecil atau burung kecil. Karena itu, Tarsius disebut karnivor kecil, pemakan daging mungil. Ketika berburu, ia akan diam, mengamati, lalu zrep, ia menangkap mangsanya dengan cepat. Sayangnya, teman kecil kita ini termasuk hewan yang harus dilindungi. Banyak hutan tempat tinggalnya ditebang, sehingga jumlah Tarsius semakin sedikit. Jadi, kita harus ikut menjaga alam agar Tarsius tetap bisa hidup bahagia di rumahnya. Itulah cerita tentang Tarsius, si mata bulan dari hutan. Yang kedua, siapa yang tahu hewan ini? Kita akan mengenal hewan malam yang sering disalahpahami, padahal sebenarnya sangat penting bagi alam. Ia adalah kelelawar, atau dalam nama ilmiahnya Chiroptera. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Sayapnya tidak seperti sayap burung, tetapi terbuat dari kulit tipis yang membentang di antara jari-jarinya. Karena itu, nama ilmiah Chiroptera berarti tangan bersayap. Keren kan? Pada malam hari, kelelawar keluar untuk mencari makan. Beberapa kelelawar suka memakan buah-buahan. Ini disebut kelelawar pemakan buah. Ada juga kelelawar pemakan serangga, yang setiap malam membantu kita dengan memakan nyamuk dan serangga pengganggu. Jadi, kelelawar sebenarnya adalah pahlawan malam. Yang paling ajaib adalah cara kelelawar melihat dalam gelap. Mereka menggunakan ekolokasi. Caranya, mereka mengeluarkan suara kecil yang tidak bisa kita dengar. Suara itu memantul dari benda-benda di sekitar, lalu kembali ke telinga kelelawar. Dari pantulan itu, mereka tahu di mana ada dinding, pohon, bahkan serangga kecil. Selain pintar dan berguna, kelelawar juga membantu menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan. Itu berarti mereka ikut menanam pohon baru di hutan. Namun, seperti banyak hewan lain, kelelawar juga butuh perlindungan. Kerusakan hutan dan gua, tempat mereka tidur, bisa membuat jumlah mereka berkurang. Jadi, mari kita selalu menjaga alam agar kelelawar tetap bisa terbang bebas di malam hari. Itulah cerita tentang kelelawar, si tangan bersayap yang berjasa menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu hewan malam yang misterius tapi sangat mengagumkan. Ia adalah burung hantu, atau dalam nama ilmiahnya Strigiformes. Burung hantu dikenal sebagai penjaga malam karena ia aktif ketika kita tidur. Ia punya mata yang besar dan bulat, yang membuatnya bisa melihat dengan jelas meski dalam kegelapan. Matanya tidak bisa digerakkan ke kiri atau kanan seperti mata kita. Jadi, untuk melihat sekeliling, burung hantu memutar kepalanya. Hebatnya, ia bisa memutar kepala sampai 270 derajat. Burung hantu juga punya telinga yang luar biasa. Letaknya tidak simetris, satu lebih tinggi dari yang lain.
Ini membantu mereka menentukan arah suara dengan sangat tepat. Jadi, kalau ada tikus kecil bersembunyi di balik rumput, burung hantu bisa menemukannya hanya dari suara langkah kecil. Bulu burung hantu lembut dan bergerigi, sehingga ketika mereka terbang, suaranya nyaris tidak terdengar. Itulah yang membuat mereka menjadi pemburu senyap. Dengan terbang diam-diam, mereka bisa mendekati mangsanya tanpa ketahuan. Makanan favorit burung hantu adalah tikus, serangga, dan kadang-kadang burung kecil. Karena itu, burung hantu sebenarnya sangat membantu manusia, terutama para petani, karena mereka mengurangi jumlah hama di ladang. Burung hantu tinggal di hutan, ladang, dan bahkan di dekat rumah manusia. Namun, mereka juga butuh perlindungan. Jika hutan rusak, tempat tinggal mereka ikut hilang. Jadi, mari kita jaga alam supaya burung hantu, si penjaga sunyi, tetap bisa terbang bebas setiap malam. Yap, itu tadi hewan-hewan nokturnal yang sudah si Momo kenalkan sama kalian. Gimana? Sekarang sudah pada tahu kan hewan apa aja yang termasuk hewan nokturnal? Tapi masih banyak loh hewan-hewan nokturnal yang lain. Nanti si Momo kasih tahu ke kalian lagi deh di video selanjutnya. Jadi jangan bosen-bosen ya simak video si Momo yang bisa buat nambah pengetahuan kalian tentang alam di sekitar. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Biar kita bisa sama-sama saling belajar. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.